Kisah diawali dengan seorang wanita bernama Samantha yang berlumuran darah seperti berlari menghindari sesuatu. Samantha berlari ketakutan di dalam sebuah hutan. Samantha kemudian tersandung batu dan terjatuh di atas sesosok mayat yang sudah mati terbunuh dengan brutal. Samantha sebenarnya panik dan ingin berteriak tetapi ditahannya karena nanti terdengar oleh sosok yang mengejarnya. Dan sosok yang mengejarnya itu sudah mulai dekat dengan posisi Samantha. Sosok itu mulai mendekat dengan membawa sebuah kapak. Saat sampai di sana, yang dilihatnya hanya mayat sehingga sosok itu pun pergi. Samantha ternyata bersembunyi di balik pohon dekat mayat itu. Samantha mengendap-endap mundur. Samantha bertemu dengan seorang lelaki bernama Jason. Lelaki itu pacar Samantha. Samantha memberitahukan Jason bahwa semua teman-temannya telah dibunuh orang yang mengejarnya tadi. Mereka pun berlari bersama-sama untuk menyelamatkan diri dari kejaran orang itu. Sampailah di malam hari. Mereka menemui sebuah jalan dan mereka rencananya akan pergi ke kota. Di jalan itu mereka melihat mobil polisi yang sedang berpatroli. Polisi itu rupanya teman kecil Jason yang bernama Tom. Tom menyuruh mereka untuk angkat tangan. Melihat Samantha yang berlumuran darah, Tom menanyakan apakah Samantha baik-baik saja. Tom menanyakan apakah Jason telah berbuat sesuatu kepada Samantha. Samantha mengatakan bahwa orang lain yang melakukannya bukan Jason dan orang itu sedang mengejar mereka. Mereka berdua meminta Tom untuk membawa mereka pergi dari situ. Akhirnya Tom bersedia membawa mereka tetapi mereka harus duduk di belakang. Samantha melihat orang yang mengejarnya itu sudah ada di depan mereka. Tom lalu mendekati orang itu dan memintanya untuk meletakkan senjatanya dan mengangkat tangan. Tom pun menembak roboh orang itu karena orang itu terlihat bergerak maju. Tom membuka topeng orang itu. Tom terlihat terkejut dan seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan panik, Tom hendak berlari menjauh. Tetapi malang, Tom tersandung dan dia tertembak oleh senjatanya sendiri di kepala hingga tewas. Jason pun keluar dari mobil hendak mengambil kunci mobil yang ada pada Tom. Samantha melihat ternyata orang bertopeng itu masih hidup. Samantha memperingatkan Jason lalu Jason menendang orang bertopeng itu. Mereka lalu berlari menuju ke sebuah rumah. Di rumah itu ada seorang teman mereka yang bernama Mike. Jason menjelaskan kepada Mike bahwa semua teman-teman mereka telah tewas. Samantha memberitahukan bahwa yang membunuh mereka adalah tukang las yang mengejarnya. Dan ternyata orang itu sudah ada di depan rumah. Mike yang kebingungan melihat sosok itu akhirnya tersungkur terkena lemparan martil dari si tukang las. Jason mencoba menahan si tukang las dengan menutup pintu rumah. Jason lalu mengambil senjata yang ada di dalam rumah dan bersiap untuk menembak si tukang las. Tetapi Mike mengambil senjata itu karena ingin membalas perbuatan si tukang las yang sudah mematahkan rusuknya. Tetapi si tukang las berhasil mendobrak pintu dan menusukkan senjatanya ke tubuh Mike. Jason mengambil senapan dan menembak ke arah tukang las tapi malang Mike terkena tembakan karena dijadikan tameng oleh si tukang las hingga kepala Mike pun hancur tertembak. Karena habis peluru akhirnya Jason tawuran dengan si tukang las. Samantha melihat ada pintu bawah tanah lalu Samantha masuk ke dalamnya. Samantha menjerit histeris karena menemukan banyak mayat di dalam ruang bawah tanah itu.
Jason yang terdesak mencoba menusukkan pisau ke perut si tukang las tetapi tidak mempan. Malah Jason yang berbalik ditusuk oleh si tukang las. Jason mencoba mengambil pisau di sampingnya tetapi pisau itu direbut oleh si tukang las dan menusukkannya ke tubuh Jason. Setiap kali Jason mencoba mengambil pisau di sampingnya, si tukang las selalu mengambil dan menusukkannya ke tubuh Jason. Akhirnya Jason pun mati hangus dibakar dengan alat las. Di dalam ruang bawah tanah, Samantha mengambil senjata untuk melawan si tukang las. You want me? Mereka pun tawuran. Kedok si tukang las terungkap saat topengnya terlepas kena pukulan dari senjata Samantha. Ternyata si tukang las adalah Fred, teman bermain Samantha waktu kecil. Fred, we've known each other since we were kids. Fred pun menceritakan kalau mereka datang ke sini bersama-sama untuk liburan akhir pekan dan orang tua Fred mengizinkan untuk menggunakan kabin untuk mereka. Tetapi saat sedang menikmati liburan, ada sesuatu yang jatuh dari langit. We went to see what it was. Fred mencoba memperingati semuanya untuk pergi dari tempat itu tetapi Jason malah menyentuh benda yang terjatuh itu. Dan terjadilah petaka itu di mana semuanya terinfeksi oleh laba-laba alien, termasuk Samantha. Fred kabur menyelamatkan diri menuju kabin. Laba-laba alien itu masuk melalui mulut karena itulah Fred memakai baju dan topeng tukang las untuk melindungi dari laba-laba alien dan laba-laba alien yang mengejarnya pun dibunuh Fred. Fred lalu membunuh semua yang terinfeksi laba-laba alien itu dengan tujuan agar tidak menyebar keluar dan menginfeksi seorang lain. Friends anymore. I doubt to civilization and infected a human left inside you. Kepala Samantha terbelah dua dan terlihat ada laba-laba alien di dalam kepala Samantha. Samantha meminta Fred untuk membunuhnya dan Freddy pun akhirnya membunuh Samantha. Kill me! Fred keluar kabin dengan perasaan sedih. Fred melihat ada laba-laba alien di luar dan ada banyak laba-laba alien. Fred pergi ke kota mengendarai sebuah mobil. Ternyata Fred sudah terinfeksi laba-laba alien itu.